Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Medi Fasa Fitri dengan NIM 24042050 akan mempresentasikan polisi brief mengenai kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM semasa 1 tahun 2025, Disdukcapil Kota Payakumbuh memperoleh nilai 94,083 dengan kategori mutu A atau sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. 3 unsur dengan nilai terendah adalah sarana prasarana, waktu pelayanan, dan produk spesifik jenis layanan. Oleh karena itu, polisi brief ini disusun untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih optimal. Disdukcapil ini merupakan instansi yang memberikan layanan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, atau kartu identitas anak. Berdasarkan analisis data SKM dan perbandingan dengan semester sebelumnya, ditemukan 3 permasalahan utama. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana menjadi unsur dengan nilai terendah. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Yang kedua yaitu waktu pelayanan yang masih menjadi keluhan karena sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh berkas yang tidak lengkap, gangguan jaringan, serta tingginya jumlah pemohon. Yang ketiga yaitu nilai SKM selama 2 semester terakhir cenderung stagnan di angka 94. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang telah dilakukan belum menghasilkan peningkatan kualitas yang signifikan. Selanjutnya, polisi brief ini menganalisis proses pengambilan keputusan dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu lingkungan keputusan. Lingkungan keputusan ini yang dihadapi Disdukcapil termasuk dalam kondisi risiko terukur. Artinya, data SKM yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, namun terdapat faktor eksternal seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, dan fluktuasi jumlah pemohon yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan. Aspek yang kedua yaitu peran kepemimpinan. Dari sisi kepemimpinan, Kepala Disdukcapil ini telah menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang transformasional. Hal ini terlihat dari komitmen pelayanan yang mampu mendorong perilaku petugas memperoleh nilai yang tinggi. Namun demikian, kepemimpinan yang ada masih perlu diperkuat terutama dalam aspek inovasi dan pengembangan infrastruktur pelayanan karena masalah sarana dan prasarana ini masih terus muncul. Aspek yang ketiga yaitu psikologi dan rasionalitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di Disdukcapil cenderung menggunakan pendekatan bounded rationality, yaitu keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tersedia tanpa menggali lebih dalam akar masalahannya. Akibatnya, nilai SKM yang sudah tinggi dapat menimbulkan anggapan bahwa pelayanan sudah optimal, padahal masih terdapat peluang perbaikan yang belum dimanfaatkan. Yang keempat yaitu analisis akar masalah. Dengan metode 5 Whys, ditemukan bahwa rendahnya nilai sarana dan prasarana disebabkan oleh belum adanya prioritas anggaran dan sistem pemantauan fasilitas yang terintegrasi dengan perencanaan tahunan. Fokus organisasi selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek sumber daya manusia dan prosedur dibandingkan pengembangan infrastruktur. Dari data hasil SKM semester 1 tahun 2025, unsur dengan nilai tertinggi adalah biaya atau tarif layanan dengan nilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas karena layanan administrasi kependudukan diberikan tanpa biaya. Sementara unsur dengan nilai terendah adalah sarana dan prasarana dengan nilai 3,60, diikuti dengan waktu pelayanan dengan nilai 3,61, serta produk spesifik layanan dengan nilai 3,68. Meskipun seluruh unsur masih berada pada kategori sangat baik, ketiga unsur tersebut menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Selanjutnya, polisi brief ini menawarkan 3 alternatif solusi. Alternatif pertama yaitu renovasi fisik secara menyeluruh dengan memperbaiki ruang pelayanan dan menambah fasilitas pendukung. Kelebihannya adalah dampaknya itu
akan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, namun membutuhkan biaya yang sangat besar. Alternatif yang kedua yaitu transformasi digital secara bertahap melalui sistem antrean digital, layanan daring, dan survei kepuasan elektronik. Alternatif ini lebih berkelanjutan dan mampu mengatasi masalah waktu pelayanan serta sarana secara bersamaan. Alternatif yang ketiga yaitu penguatan komunikasi dan sosialisasi layanan melalui media sosial, brosur, dan media informasi lainnya. Biayanya relatif rendah, tetapi dampaknya terhadap perbaikan infrastruktur masih terbatas. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, alternatif terbaik adalah transformasi digital bertahap yang dikombinasikan dengan penguatan sosialisasi layanan. Rekomendasi ini dipilih karena mampu menyelesaikan akar masalah secara sistematis serta memberikan manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah yang pertama, modernisasi sistem antrean digital dan peningkatan fasilitas pelayanan. Yang kedua, penerapan standar waktu pelayanan yang lebih terukur. Yang ketiga, penguatan informasi layanan melalui media sosial dan brosur. Yang keempat, penyederhanaan informasi persyaratan administrasi. Dan yang kelima yaitu implementasi survei kepuasan masyarakat berbasis digital. Selanjutnya, langkah implementasi. Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, terdapat 3 tahap implementasi. Yang pertama, jangka pendek, yaitu memasang sistem antrian digital, membuat konten edukasi layanan, dan meningkatkan jumlah responden survei kepuasan masyarakat. Yang kedua, jangka menengah, yaitu mengembangkan layanan daring, melakukan renovasi ruang pelayanan, serta menerapkan evaluasi kinerja petugas secara berkala. Yang ketiga yaitu jangka panjang, yaitu menerapkan ESKM berbasis kios digital, membangun dashboard monitoring pelayanan yang dapat diakses publik, dan mengoptimalkan layanan Disdukcapil di Mall Pelayanan Publik. Sebagai penutup, meskipun Disdukcapil Kota Payakumbuh telah memperoleh nilai kepuasan masyarakat yang sangat baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama sarana dan prasarana serta waktu pelayanan. Melalui kepemimpinan yang adaptif dan pengambilan keputusan berbasis data, transformasi digital menjadi solusi yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Sekian presentasi saya mengenai policy brief terkait kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.